Assalamualaikum ece-ece semuanya, ketemu lagi di channel Bieng Hai. Hari ini kita masak sambal hijau, tapi nggak pakai cabai hijau, hanya cabai rawit saja. Kebetulan ini bukan panen ya, cabainya tuh banyak yang mati pohon cabai, jadi dipanen masih muda gitu, masih hijau-hijau ini udah diambil. Mungkin lagi musim angin jadi banyak hewan pengganggu gitu, banyak hama. Tomatnya juga kebetulan sedang tidak bagus panennya, jadi diambil pas masih hijau aja. Bumbu tambahannya hanya 3 batang daun bawang atau daun pre. Cabai rawit dibuang tangkainya. Kalau misalnya Ece tidak suka dengan rasa yang terlalu pedas, dibuang saja biji dan bagian tengahnya, karena di situ tempatnya senyawa kapsaisin yang menimbulkan rasa pedas dan panas. Sebetulnya kapsaisin juga tidak buruk ya, dia punya sifat itu sebagai antiinflamasi atau anti radang. Kandungan vitamin C dalam cabai rawit hijau memang tidak setinggi dalam cabai rawit yang merah, tapi tetap saja ini berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita atau juga bisa sebagai antioksidan. Tentunya konsumsinya harus dibatasi sesuai dengan toleransi tubuh kita masing-masing terhadap pedas cabai. Ini cabai rawitnya sudah selesai disiangi, lalu tomat hijaunya dipotong kotak dan untuk bawang pre-nya diiris halus saja. Ini saya buatnya diulek. Kalau misalnya ece-ece malas ngulek apalagi banyak ya, bikin sambal boleh di blender atau chopper, tapi yang diuleknya itu hanya cabai rawitnya saja. Kalau tomat sama bawangnya saya biarkan utuh. Ini juga diuleknya tidak halus ya, kasar-kasar aja gitu, biar nanti tuh pas makan tuh enak gitu, ada sensasi buat ngunyah-ngunyahnya seperti itu. Bikin sambal hijau, kalau misalnya mau pakai cabai hijau yang besar itu boleh dicampur, hanya saja pilih yang tua. Kalau yang muda biasanya rasanya lebih cenderung pahit. Ada juga yang bikin sambal hijau itu dikukus dulu semua bahan baru dihaluskan, boleh. Mana yang menurut Ece simpel aja gitu ya, silahkan. Cabai rawit juga dapat meningkatkan penyerapan gula dalam darah. Buat para penderita diabetes, konsumsinya dibatasi. Untuk yang gula darahnya masih normal atau cenderung hipoglikemi atau gula darahnya suka rendah, silahkan dikonsumsi. Oke kita lanjut masak. Nih kita akan menggoreng sambal. Siapkan atau panaskan minyak gorengnya tuh lumayan banyak nih, sekitar 200 ml. Dipanaskan lalu dimasukkan semua cabenya. Jadi cabai terlebih dahulu. Ini dimasak sampai dia mengeluarkan wangi khas, tidak bau langu lagi. Nah, kalau sudah wangi, sudah matang, masukkan bawang sama tomat hijau tadi. Nah, ini dimasak sampai dia benar-benar matang, hancur tomatnya. Gunakan api sedang untuk memasak sambal hijau ini. Nah, ini kita masukkan sedikit air, diaduk sekali-sekali biar tidak kosong pas bagian bawahnya. Ini saya bumbuinnya tuh garam, lalu MSG, karena saya nggak pakai kaldu bubuk lagi ya, cukup MSG saja kalau untuk sambal. Terus diaduk sebentar, saya masukkan lagi gula pasir. Nah, kalau gulanya saya pakai gula pasir karena kalau gula merah itu nanti warnanya akan ngaruh ya, jadi tidak cantik lagi hijaunya. Ini juga sebenarnya hijaunya hijau pucat ya, soalnya varietas cabai rawitnya bukan yang hijau banget, yang agak-agak putih itu ya. Nah, aja kalau misalnya stok cabai rawit sedang melimpah seperti ini, bikin sambalnya banyak, bisa kita awetkan. Ini kita masukkan ke dalam plastik ataupun
toples kaca atau toples plastik juga tidak apa-apa, bisa disimpan di kulkas, di chillernya atau di freezernya juga bisa, nanti tinggal ngangetin pas mau dikonsumsi. Ini mantap banget dimakan sama ayam goreng, sama ikan, pepes ikan, sama telur atau apapun. Nah ini udah surut airnya, udah matang, tinggal kita sajikan dan siapkan nasi putih yang hangat, yang pulen, enak sekali. Oke semoga videonya berguna. Selamat mencoba, silahkan di recook dan ditunggu komennya. Jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan, kasih like dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di masakan rumahan berikutnya bersama channel Bieng Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.